Dalam dunia diplomasi, ada satu cara lama yang kerap dipakai oleh sebagian orang. Cara lama itu adalah menghitung dan menilai segala sesuatunya murni dari angka-angka administratif yang kasat mata. Dari biaya perjalanan, jadwal kunjungan, dan mencatat seberapa sering soal pemimpin pergi ke luar negeri. Lalu dari logika hitung-hitungan di atas kertas itu muncul sebuah kesimpulan cepat. Terlalu sering, terlalu mahal, tidak efisien. Dino Patijalal membaca rangkaian kunjungan internasional Presiden Prabowo Subianto dari kerangka berpikir lama itu. Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden telah menganugerahkan bintang Mahaputra kepada saya, yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pesan apa adanya. Your friend is he who tells you the truth, not he who agrees with you. Sebagai sahabat lama Bapak, saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia menghimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini. Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Pengalaman saya, suatu kunjungan bilateral biasanya hanya berpusat pada satu pembicaraan yang berlangsung selama 1 jam atau paling banter 2 jam. Dan selebihnya basa-basi, jamuan, dan seremonial yang biasanya tidak perlu. Jadi dengan satu video call yang bernilai 0 rupiah, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan ke luar negeri, dan dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama. Cara baca seperti Dino memang terlihat rapi, terstruktur, dan seolah-olah logis. Namun sebenarnya cara pandang itu pertanda rabun jauh terhadap cara kerja diplomasi saat ini. Diplomasi bangsa besar tidak akan pernah bisa diukur dari hanya hitungan matematika sederhana seperti itu. Terlebih di tengah dinamika dunia akhir-akhir ini, Zoom meeting tak lagi efektif. Kritik terhadap anggaran tentu saja boleh dan harus dihormati. Penggunaan uang negara memang wajib diawasi secara ketat tanpa pengecualian. Namun menyederhanakan esensi dari seluruh gerakan diplomasi luar negeri Prabowo, laksana biaya perjalanan dinas, adalah sebuah kesalahan fatal dalam membaca level permainan global. Itulah mengapa Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya menegaskan satu hal dasar yang sering dilupakan. Diplomasi adalah instrumen kedaulatan negara, bukan sekedar pos pengeluaran harian. Mengukur kunjungan kepala negara hanya dari harga tiket atau biaya aftur sama saja melihat negara seperti sebuah perusahaan. Salah alamat. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi wakil menteri luar negeri walau hanya diberi kesempatan sekitar 3 bulan. Jadi yang pertama, masalah biaya bila keluar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Kemudian yang kedua, jumlah rombongan. Ini sangat penting. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu itu sekali keluar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal. Ini sudah banyak yang tahu, termasuk juga wartawan pasti tahu itu semua. Kemudian yang ketiga, jadwal harus 1 tahun sebelumnya. Jadi gini, perkembangan dunia global itu sangat dinamis, hari per hari. Nah, jadi ada jadwal tahunan dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara, ya. Kemudian yang keempat, masalah protokoler dan frekuensi keluar negeri dalam 1,5 tahun terakhir. Jadi Presiden Prabowo itu adalah presiden baru yang mulai menjabat saat dunia sedang krisis. Sebelumnya ada konflik di Ukraina, ada di Venezuela, kemudian sekarang ada di Iran dan Timur Tengah, itu terlibat Saudi, Qatar, Bahrain, UAE dan lain sebagainya, ya. Jadi setiap pemimpin tentunya harus bangun hubungan yang dekat antar pemimpin dunia, dan kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Tidak, kita harus panen hubungan yang baik, lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak kita bisa minta bantuan, dan begitu pula sebaliknya. Oke?
Untuk itu perlu kedekatan pribadi, kedekatan emosional antar pemimpin, baik secara langsung, diliput media, ataupun tertutup. Nah, itulah diplomasi. Bagi Prabowo yang secara pribadi tak butuh lagi jalan-jalan ke luar negeri, panggung dunia hari ini adalah penentuan posisi tawar Indonesia di mata negara-negara raksasa. Dalam praktiknya, satu pertemuan tingkat tinggi antara kepala negara memiliki daya dobrak politik yang luar biasa. Pertemuan semacam ini bisa membuka jalur komunikasi dan akses strategis yang tersumbat bertahun-tahun. Itulah sebabnya negara tetap harus mengirimkan seorang kepala negara atau kepala pemerintahan secara langsung, bukan hanya mengutus delegasi teknis. Ketika seorang presiden hadir secara fisik, dia membawa wibawa penuh atas nama bangsa. Kesepakatan perdagangan, industri hingga fakta pertahanan bernilai ratusan triliun rupiah bisa diputuskan dalam hitungan jam. Sebab dalam dunia nyata, keputusan-keputusan besar tidak pernah lahir di atas meja surat menyurat administratif yang bertele-tele, tapi diketuk langsung lewat dialog tatap mata bilateral. Di titik inilah, garis perbedaan antara dua cara pandang terlihat jelas. Satu cara bertumbuh pada diplomasi institusional kuno yang mengagungkan prosedur, mekanisme formal, dan kehati-hatian birokrasi antar negara. Cara ini bergerak lambat dan serba administratif. Sementara satu cara lagi bertumpu pada diplomasi tingkat pemimpin yang mengutamakan kecepatan eksekusi, pengaruh personal, dan hubungan langsung mengambil kebijakan utama dunia. Keduanya memang ada dalam praktik diplomasi modern. Namun yang perlu dipahami, dinamika dunia saat ini sudah bergeser dan makin bergerak cepat ke arah yang kedua, cara yang dipakai Prabowo. Masalahnya, lanskap global tidak sedang baik-baik saja. Dunia sekarang sedang keras-kerasnya. Persaingan geopolitik antara Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok makin hari makin menajam dan meruncing. Isu-isu vital seperti ketahanan energi, pasokan pangan, penguasaan teknologi, hingga perebutan mineral strategis sudah menjelma menjadi medan pertempuran terbuka. Dalam situasi pelik seperti ini, kehadiran negara bukan lagi sekedar simbol formalitas di atas podium, tapi bagian dari pertarungan posisi tawar. Indonesia tidak punya kemewahan hanya untuk jadi penonton yang duduk manis di pojokan menunggu badai lewat. Prabowo membaca semuanya dengan jeli, dialog sana, lobi sini. Sampai suatu ketika, Prabowo buka-bukaan bahwa dirinya rela berlelah-lelah keliling dunia untuk mengamankan minyak. Semua ia lakukan demi rakyat yang dicintainya. Jadi berdiri di sini saudara-saudara, jangan anggap ini pekerjaan yang enak. Yang mau jadi presiden, selamat. Bener-bener sih. Aku udah terlanjur. Jadi aku harus kerja keras sekarang ini. Nggak ada libur saya. Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, seneng jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Saudara-saudara, untuk amankan minyak, ya gue harus kemana-mana. Kita ke Jepang kemarin ya. Kita ke Jepang, kita dapat. Ini saya berangkat lagi nih. Aku mau berangkat lagi nih ke sebuah negara. Nanti begitu aku berangkat, kau tahu kemana. Amankan juga. Tapi alhamdulillah sebelum saya berangkat advance team tenang. Jadi saya ini confident. Nggak ada itu. Bagi saya Indonesia gelap, nggak ada. Mengamankan stok minyak hanyalah satu di antara banyak tujuan. Menjadi investor juga dilakukan Prabowo langsung. Itulah kenapa diplomasi luar negeri di bawah Prabowo jauh lebih aktif, bergerak lebih cepat, dan terbuka ke semua arah pusat kekuatan. Semua raksasa dunia didatangi, semua kanal komunikasi dibuka lebar-lebar. Langkah asertif ini diambil bukan untuk membawa Indonesia condong atau berpihak pada salah satu blok. Justru sebaliknya, memastikan bahwa Indonesia tidak pernah menjadi objek dari permainan negara lain, tapi menjadi subjek aktif yang menentukan nasibnya sendiri di panggung global. Pada akhirnya, perdebatan ini bukan sekedar soal suka atau tidak suka pada gaya kepemimpinan tertentu. Ini adalah benturan tentang bagaimana cara membaca arah dunia. Ada kubu yang masih melihat diplomasi sebatas urusan efisiensi administrasi, dan kubu lain melihatnya sebagai pertarungan real untuk merebut posisi dan pengaruh strategis demi kepentingan nasional. Di titik krusial itulah terbaca satu pola yang sering tak disadari para elit lama.
Gejala akut yang bisa disebut sebagai sindrom paling tahu luar negeri. Sebuah kenyataan keliru bahwa Formula 20 tahun lalu otomatis relevan untuk menjelaskan dunia saat ini yang sudah berubah total. Dalam hukum besi geopolitik, hal yang paling mahal harganya bukanlah salah langkah, tapi rabun jauh dan telat membaca arah perubahan dunia. Dino harusnya paham. Men of our time.